Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di pagi yang indah ini, marilah kita gembahkan bersama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam hidup ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di pagi yang segar ini dengan tema seluruh manusia murtad kepada Tuhannya setelah Rasulnya wafat. Jadi bila ditinjau dari sudut pandang syariat, selepas Kanjeng Nabi wafat, maka pada goncang para sahabat-sahabat waktu itu. Ketika Nabi Isa wafat pun, manusia juga, para sahabatnya dan pengikutnya juga heboh. Sehingga saking cintanya para sahabatnya, saking cintanya para pengikutnya, saking cintanya para umatnya saat itu, sehingga manusia pada murtad kepada Allah. Kalau secara syariatnya tidak murtad, secara syariatnya. Bila dipandang secara hakikatnya, dipandang secara hati, jadi makna Rasulullah itu sendiri
makna nabi-nabi Allah itu sendiri, makna khalifatullah itu sendiri, yakni cikal bakal badan manusia ini yang tercipta dari tanah hingga menjadi tumbuh-tumbuhan, hingga menjadi buah-buahan, sayuran dan padi sehingga dimakan oleh hidup yang ada pada kedua orang tua kita sehingga menjadi sel sperma dan sel telur. Setelah pertemuan itu, maka jadilah gumpalan darah, jadilah gumpalan daging, jadilah janin, dan jadilah bayi yang suci bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir, semuanya dalam keadaan suci bersih. Suci bersih inilah yang dimaksud Rasulullah. Suci bersih inilah yang dimaksud nabi-nabi Allah. Suci bersih inilah yang dimaksud khalifatullah, wakil-wakil Tuhan. Manusia yang dihidupi oleh Tuhannya, bukan manusia yang merasa punya hidup sendiri. Jadi para nabi atau para rasul itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-hambanya di suatu malam. Di suatu malam itu ketika kita manusia belum merasa menghaki, belum merasa mengaku-akui, belum merasa tahu kehidupan dan badan ini sebagai milik manusianya. Itulah malam. Malam sunyi, sepi, hening dari dirimu di hatimu. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Diperjalankan kemana malam-malam itu? Manusia, seluruh manusia diperjalankan oleh Allah yang Maha Suci sebagai Tuhannya seluruh manusia, yakni diperjalankan, diberangkatkan dari tanah cikal bakal badan ini hingga menjadi bayi yang suci. Jadi tanah itulah hakikat sesungguhnya Masjidil Haram, cikal bakalnya masjid badan ini. Dan ketika sudah jadi bayi yang suci, itulah makna Masjidil Aqsa yang diberkahi, yang sudah lama ditunggu oleh para nabi dan para rasul serta para aulia Allah untuk berkumpul berjamaah, sholat berjamaah. Secara cerita syariatnya kan demikian. Akan tetapi makna yang sesungguh-sungguhnya itu adalah bayi yang sudah lama diidam-idamkan,
ditunggu-tunggu sejak 9 bulan. Ketika sudah terlahir, maka berkumpullah bayi itu, berjamaahlah bayi itu dengan kedua orang tuanya. Ini maknanya Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh suri tauladannya manusia. Manusia pun semuanya juga begitu perjalanannya. Karena Nabi Muhammad itu adalah sebuah contoh untuk seluruh manusia. Berarti manusia semuanya pun juga perjalanannya seperti para nabi dan rasul, seperti para aulia Allah, seperti khalifatullah. Akan tetapi manusia karena sudah buta mata hatinya, tidak mau menjadi utusan Allah, tapi menjadi utusannya hawa nafsu, iblis dan setannya sendiri di dalam hatinya. Inilah yang dimaksud murtad di sisi Allah. Lalu tujuan Allah menciptakan seluruh manusia. Lalu tujuan Allah memperjalankan contoh manusia termulia ini untuk apa? Allah memperjalankan, Allah menciptakan seluruh manusia supaya apa? Supaya haulahu linuriyahu min ayatina, supaya manusia bisa menyaksikan, bisa membaca ayat-ayatku, kata Allah. Nah, ketika manusia ditinggalkan oleh nabinya, ketika manusia ditinggalkan oleh rasulnya, ini kupasan babakan hakikatnya. Kalau syariatnya kan sudah banyak yang tahu. Hakikatnya ketika detik-detik akil balik tiba, itulah Rasulullah nabinya wafat. Jadi khalifahnya hancur waktu seluruh manusia kedatangan buah khuldi. Ketika manusia makan buah khuldi, ketika manusia mulai berani mengaku-ngaku, ketika manusia mulai merampok, ketika manusia mulai mencuri-curi singgasananya Allah, ketika datang detik-detik akil balik tiba. Yaitu sejak saat itulah manusia memakan buah-buah yang sangat amat terlarang untuk dimakan. Buah apa itu? Buah pengakuan-pengakuan bahwa hidup ini hidupku. Mulailah manusia menjadi Tuhan. Mulailah manusia menjadi Fir'aun. Dan mulailah manusia menjadi iblis yang terkutuk, yang mana tidak mau bersujud kepada Adam. Manusia tidak mau sujud kepada ketiadaan dirinya. Manusia tidak terima hatinya bila dirinya tidak ada, kok ngaku-ngaku wujud. Berarti sejak detik-detik akil balik itulah manusia sama-sama murtad kepada
Tuhannya. Jadi saat itulah manusia semuanya murtad kepada Allah. Jadi bila dikaji secara syariatnya, kebanyakan cerita manusia, para nabi itu, para aulia itu, para wali itu tidak mati. Tapi mereka hidup. Tidak mati. Kebanyakan demikian. Bila demikian, mari kita buktikan bersama-sama di dalam ayatnya Allah, agar kita sinkron pemahamannya, ahad pemahamannya, tidak kocar-kacir seperti di masa ini. Jadi jangan kata-katanya siapa, jangan katanya ini bin ini bin ini, jangan katanya sanadnya ini bin ini bin ini. Lebih baik kita terobos uripe Allah langsung lewat kalamnya, lewat Al-Quran, biar tidak tersesat jalannya. Di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-144, silahkan yang membuka Al-Quran, buka Al-Qurannya, surat Al-Imran ayatnya 144. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawh faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Yang artinya, dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Shadaqallahul adzim. Inilah buktinya bahwa jangankan Nabi Muhammad, jangankan para nabi, seluruh manusia itu ya hakikatnya mati. Inilah bukti ayat yang hak. Jadi kenapa banyak beredar selama ini bahwa para nabi, ada Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Khidir yang katanya masih hidup. Semuanya manusia itu hakikatnya mati. Hanya uripe Allah sajalah yang hidup, yang menghidupi para nabi, para rasul, yang menghidupi Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Khidir, yang menghidupi seluruh manusia itulah yang tidak mati.